kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang telah hadir di Zoom, baik di YouTube, di Facebook maupun dimanapun kita berada pada saat siang hari ini. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat siang hari ini Tuhan Yesus, di sesi kedua ibadah ini Tuhan, kami mengundang kuasa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah kami di sesi kedua ini Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya Engkau melawat setiap kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang sudah hadir di online juga Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan terus menyembah Engkau. Kami mau bawa hati kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang masih ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami menyadari penuh Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih setia Tuhan, membawa kami sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami mau naikkan sembah kami Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah melawat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang berkuasa atas kehidupan kami. Dalam namamu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Saya udah semua boleh duduk kembali. Mari kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Mari datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, memuji, memuliakan dan menikmati kehadirannya.
Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu.
setiap kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi Tuhan, tanda kami berserah penuh kepadamu. Kami mau memuji Engkau selama kami ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Engkau, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau puji nama-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hari ini mau berdoa buat Singapura ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas bangsa ini di mana kami saat ini berada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan Singapura. Tuhan, beri mereka roh hikmat yang takut akan Engkau. Dari Perdana Menteri saja jajarannya ke bawah Tuhan. Tuhan, beri mereka roh takut akan Engkau. Roh akan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Supaya bangsa ini penuh dikenal Engkau Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan dan pejabatnya ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Bangsa ini Tuhan
menjadi bangsa, menjadi berkat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang suam-suamku Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, bangkitkan roh akan kembali kepadamu Tuhan, api lawatan-Mu, api-Mu turun atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat kami Tuhan bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan, menjadi bangsa yang menjadi contoh bagi bangsa lain. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bila ada roh-roh Tuhan, apapun yang bukan daripada Engkau, segala roh pemberontakan ya Tuhan, roh pemberontakan yang terjadi, roh kecenderungan ya Tuhan, roh keselelahan Tuhan, Tuhan, dalam nama Yesus, ampuni bangsa kami ya Tuhan, ampuni bangsa kami. Kami dengan desa ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa juga Tuhan 38 provinsi, Jehovah Shalom Tuhan, memenuhi bangsa kami, memenuhi 38 provinsi ya Tuhan, karena bangsa kami ya Tuhan, bangsa taman penyembahan pujian-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan, buat generasi muda saat ini Tuhan, Tuhan pakai generasi muda ini kembali kepadamu, ikat mereka menjadi satu Tuhan, untuk penuh dengan otoritas-Mu. Kau pakai mereka semua ya Tuhan, menjadi generasi muda yang akan terus Tuhan, mengenalkan Injil kekeluargaan Tuhan, Injil Tuhan, Injil keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan, apapun yang terjadi di bangsa kami, tidak ada roh-roh yang dapat sikini ralapa sandama ralapa sakaralapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu bagi bangsa kami. Kami Tuhan aktifkan 7 roh malaikat-Mu Tuhan. Kami aktifkan di bangsa kami, di 4 penjuru Tuhan, untuk melindungi menudungi bangsa kami, supaya bangsa kami Tuhan tidak ada jalur iblis untuk masuk, karena bangsa kami Tuhan digenapi Tuhan, dikorbankan oleh agape Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Pastor Thomas ya Tuhan, Gembala Sidang ILC. Tuhan, beri dia roh hikmat excellent-Mu mengalir, beri dia kekuatan ya Tuhan, untuk terus Tuhan berjalan bersama-Mu, membawa jiwa-jiwa dimenangkan, kesehatannya sembuh sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, staf gembala yang ada di ILC pusat Tuhan. Tuhan beri mereka kesatuan hati Tuhan, untuk membimbing dan mendidik kami, supaya kami menjadi orang-orang ya Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi dewasa Tuhan, memenuhi jiwa-jiwa baru, karena bangsa ini Tuhan, sudah padi menguning Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang militan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan, buat Pastor Hendri Mesak saat ini, yang akan memberi firman-Mu ya Tuhan, supaya kami Tuhan, untuk firman ini, mendidik kami, membimbing kami, untuk menjadi daging di dalam hidup kami, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat EWL, tim musik ya Tuhan, beri mereka kesatuan hati, kerendahan hati, dengan hati ini Tuhan, untuk melayani di tempat ini Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan, dengan hukuman yang harum di hadapan-Mu. Penuhi hari ini Tuhan, lawatan-Mu, api-Mu Tuhan, memenuhi di LSCC. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat multimedia dan panitia di tempat ini Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur dengan penuh kerendahan hati. Tuhan beri kami kesatuan hati, kerendahan hati dengan motivasi yang benar ya Tuhan, supaya kami melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu bukan diri sendiri, tapi melayani akan Engkau Tuhan, supaya ada perkenanan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat di online dan outside, para jemaat-Mu ya Tuhan, para pendoa-Mu dimanapun mereka berada. Beri mereka roh hikmat yang akan selalu mengenal akan Kau lebih lagi, supaya mereka Tuhan menjadi tim orang-orang yang menjadi panutan, menjadi untuk pelaku-pelaku firman, membawa jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, seluruh bangsa Indonesia dan Singapura, berkati mereka semuanya, tutup bungkus mereka semuanya Tuhan, dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Siap terbang bersama Tuhan, amin. Boleh salam kanan kirinya, kasih senyuman yang terbaik. Sebab firman-Mu berita bagi setiap kami Tuhan.
siapkan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kuat kuasa-Mu melawat setiap kami Tuhan, menopang setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik, Engkau ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. Oh, I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, Jesus, I believe you're my portion, and I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Thank you, Jesus. You hold my every moment. You calm my raging
Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Dan kami juga mau mendengar bagian kasih-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Berkati kami dan biarlah firman-Mu boleh meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Hallelujah. Praise Ya. the Lord. Shalom. Kita berjumpa kembali pada ibadah kita yang kedua. So this is our second Sunday service. Dan saya berharap tidak semakin ngantuk. I hope everybody doesn't get sleepy. Ya, ini sudah kenyang, So kemudian cuacanya bagus, yeah, we just had lunch. We had nice weather. AC-nya bagus. The AC also very Nah, nice. enak tidur dalam roh. Yeah, it's really nice for sleeping in the spirit. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, So beloved of the Lord, untuk menjatuhkan seseorang sangat gampang. to bring down somebody is so easy, Tetapi untuk memelihara persahabatan dengan seseorang, but to keep friendship with someone bahkan memelihara kebersamaan itu sulit. and to keep togetherness, it's hard. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan Today we are going to learn from the Word of God tentang memelihara kebersamaan. about keeping togetherness. Nah, kenapa ini diangkat? Why this topic? Akhir-akhir ini saudara sekalian, So recently, my banyak brother, sekali perpisahan, lots of separation, banyak sekali kejatuhan di dalam bahkan gereja lots of downfall even in the church karena sudah tidak lagi ada kebersamaan. because of the lack of togetherness. Bahkan di dalam rumah tangga Kristen sekalipun, Even in Christian family, banyak yang bercerai many divorces karena dianggap sudah nggak bisa lagi bersama. because they think, oh, we cannot stay together Hari ini anymore. kita pelihara kebersamaan. So today we want to keep togetherness. Filipi pasal yang kedua, Philippians 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. first verse till 11. Saya akan bacakan untuk kita khusus ayat inti saja ya. So we'll read the key verses only. Ayat yang kedua. Verse Filipi 2. pasal 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yes. Philippians 2 verse 2. Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being united in spirit and purpose. Yes. Dan memelihara kebersamaan, ini jadi tema kita pada hari ini. Keeping togetherness is our topic today. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Beloved of the Lord, cara memelihara kebersamaan itu seperti apa? how do we maintain togetherness? Apakah dengan makan bersama itu dianggap memelihara? By eating together, is that a way to keep togetherness? Ataukah dengan minum bersama, kalau di Indonesia ada ngopi. Yeah, Ngopi or yuk. by drinking together, for example, in Indonesia we like to have coffee together. Ya. Lalu itu dianggap memelihara kebersamaan. Does that automatically means keeping togetherness? Nah, bagaimana kalau misalnya kita ke gereja? What about us when we go to church? Apakah itu juga dianggap memelihara kebersamaan? Is that also part of keeping togetherness? Haleluya, saudara sekalian, ternyata firman Tuhan hari ini, Hallelujah. So today's word of God, mari kita memelihara kebersamaan. let's keep this togetherness. Caranya gimana? How? Yang pertama adalah The first one ayat is yang kedua, in verse 2, sehati sefikir. being like-minded. Satu hati, satu pikiran. So in Indonesian Bible, one heart and one mind. Ya, yang pertama adalah bicara tentang apa sih maksudnya ini? So what does it mean? Artinya adalah yang pertama, haruslah satu kasih. So it means we need to have one love. Satu kasih. One love. Kekristenan mengikut Kristus bicara tentang kasih. So following Christ talk about love. Lambang kekristenan adalah salib.
So the symbol of Christianity is a cross. Ini berdasarkan Matius pasal 22 ayat 37 dan 39. So this is based on Matthew 22 verse 37 and 38. Kasihlah Tuhan Allahmu. Love your Lord God. Kemudian yang kedua, And then the second, kasihilah sesamamu manusia. love your neighbors. Yang artinya bahwa lambang salib ada garis dari atas ke bawah. So in the cross there is a line from above to down. Menyatakan bahwa kita mengasihi Allah dan Allah mengasihi kita. So it shows our love to God and God's love to us. Kemudian garis yang melintang. And then there's a horizontal line. Ya, itu adalah kasih terhadap sesama kita. It's a picture of our love to others. Maka kekuatan dari kekristenan adalah kasih. So the strength of Christianity is love. Bahkan 1 Korintus pasal 13 Even in 1 Corinthians 13 bicara tentang kasih. talks about love. Jadi dari semuanya ini baik iman, pengharapan dan kasih, So in faith, hope, and love, yang paling besar diantaranya adalah kasih. the greatest one is love. Karena kasih itu juga lah Yohanes 3:16 ada. Because of love, John 3:16 Karena exists. begitu besar kasih Allah. For God so loved the world, Dan inilah yang menyelamatkan manusia. this save humanity. Nah, saudara sekalian harus punya karakter ini, kasih. So we need to have this character, love. Saudara sekalian, ternyata kasih itu tidak hanya milik orang pacaran. So apparently love doesn't just belong to people who goes dating. Saya perhatikan kalau orang pacaran, saudara, I notice when people go dating, maunya itu ketemu terus. they always want to meet together. Ya, enggak ketemu semenit rasa seminggu. Yeah, when they are separated a minute feels like a week already. Enggak ketemu seminggu rasa sebulan. Yeah, they don't meet for a week feels already a Ya, month. silakan ditambahin lagi. Yeah, you can add more. Ya. Dan sama dengan kita ketika kita mau beribadah itu sebuah kerinduan. So likewise us with God, yeah, going to this, coming to the togetherness, the Sebuah worship, kecintaan kepada Tuhan. is an expression of love to God. Saya perhatikan kalau orang pacaran ya, I notice when people are dating, maunya dekat-dekat. they want to stay close. Betul ya? True? Ada yang pacaran, saya di sini, kamu di sana ya. So is there anybody here going dating? You sit here and I sit Enggak. there. Kalaupun iya, misalnya pemain musik di sini, tapi matanya tertuju kepada si situ di sini. Yeah, even though it's yes, the musicians sit here, but the eyes look upon to the person that he likes over there. Iya, di Indonesia, di Pontianak. Ya. So in Pontianak, Ya, itu kalau orang pacaran, saudara. when people are dating together, Saya sering ingatin kepada wanita muda. I like to remind the young girls, Kalau engkau pacaran, when you go dating, jaga hidupmu baik-baik ya. you need to keep your life. Kalau pakai motor berdua, If you use motorbike together, itu jangan seperti kayak panjat pohon pinang. don't be like somebody climbing a pole. Ya, yang laki-lakinya bawa motor, Yeah, the yang boy wanitanya take the peluknya bike, itu, and then the girlfriend is from behind hug, peluknya kayak mau naik pohon pinang. like hugging a pole. Ya, saudara sekalian, itulah kalau indahnya lihat orang pacaran tuh begitu. Saudara. Yeah, so when we see the beauty of people together, Ya, yeah, yang dating. belum punya pacar kasihan. Yang belum punya pacar cari. Yeah, if you haven't got one, then Kalau sudah ya puji Tuhan. yeah, if you have one, Pelihara praise God. baik-baik hubungan. Yeah, Ya. maintain the Ini relationship. saya tidak sedang menyinggung seseorang. I'm not. Tapi keindahan kasih ternyata tidak hanya indah kasih itu, tapi punya kekuatan So love is not just beautiful, but also it has strength. yang bisa mengubah kebencian hanya kasih. The one that can change hate is only love. Yang bisa mengubah seseorang adalah kasih. The only thing that can change a person is love. Ya, ada pernyataan begini. There's a statement like this. Satu lagu itu bisa mengubah hati. One song can change heart. Satu ide itu bisa mengubah dunia. An idea can change the world. Satu langkah bisa memulai perjalanan yang jauh. One step can start a long journey. Tetapi satu kasih But a love itu bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. can make something that is impossible becomes possible. Bagaimana mungkin seharusnya manusia jatuh
ke dalam dosa dan menerima kematian kekal berdasarkan Roma 6 ayat 23 yaitu maut, how can it be that a man that has fallen into sin must receive the punishment which is death according to Romans 6:23? tetapi karena kasih Tuhan yang besar, But because God's love is so great, maka dunia bisa menerima keselamatan. the world can receive salvation. Maka kita yang percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menerima keselamatan. Hence, we that believe in Lord Jesus Christ as Savior can receive salvation. Ya, jadi saudara sekalian, So, my brethren, kalau engkau mengikut Kristus dan mengalami Tuhan dalam hidupmu, if you follow Christ and you experience God in your life, jangan lupa tampilkan kasih dalam hidupmu. don't forget you need to express, you need to show love in your Karena life. sekarang kasih sudah mulai menipis. Because love today is going thinner. Ya, 2 Timotius pasal 3. 2 Timothy verse Ya, itu 3. bicara tentang manusia zaman sekarang ini sudah mulai masuk kepada zaman akhir. Chapter 3 talks about we are entering the last Manusia days. mulai kehilangan kasih. People are losing love. Mulai tidak mau lagi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang yang lebih tua. They no longer love people, love God, love the elders. Lebih mengasihi dirinya sendiri. They prefer to love themselves. Inilah keadaan dunia. This is the situation of the world. Ya. Tetapi kasih Tuhan adalah untuk semua orang. But God's love is for everyone. Tinggal tergantung kita yang memilih memutuskan untuk menerima kasih itu atau tidak. It's up to us. Do we want to receive that love or not? Ini yang pertama tentang sehati sepikir, yang pertama adalah satu kasih. So having the same love, it talks about having love. This is the first point. Yang kedua adalah satu jiwa. Second is to have the same soul. Ya, ayat 2 bagian B ya. Satu jiwa. Verse 2b. Saya tidak tahu dalam bahasa Inggris ya, tapi dalam bahasa Indonesia ada orang ODGJ gitu ya. Oh yeah, in Indonesia we have these people with mental illness. Mental illness. Nah, saudara sekalian, ini bicara tentang jiwa. So we are talking about mental, the soul. Mengapa orang bisa jadi ODGJ? How can people experience or get these illnesses? Karena biasanya salah satu unsur dalam jiwanya itu punya masalah. Usually because one of the element in the soul has a problem. Keberadaan manusia terbagi atas 3 bagian. So human's existence has 3 parts. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. The body, the soul, and the spirit. Kemudian di dalam jiwa sendiri And within the soul itself, terbagi lagi atas 3 bagian. it consists of 3 parts. Ada pikiran, It's mind, ada perasaan, feelings or emotion. ada kehendak. And then number 3 is will. Ya, kalau terganggu If it's disturbed, bisa ke arah ODGJ. can manifest in mental illness. Sakit pikiran, So illness in mind, nggak punya uang, you don't have money atau diputusin pacar. or just broke up. Pikir lama langsung teng. Ya. You keep thinking about it, and finally snap. Ngomong sendiri, You talk by yourself. ketawa sendiri, You talk to ya. yourself, you laugh Sakit alone. pikirannya, ya. The mind becomes ill, Termasuk judi. including gambling. Ya. Judi hati-hati sudah. Be careful with gambling, Apalagi judi online. especially online gambling. Mungkin Anda bisa menang, Maybe you can win. dikasih menang sekali 2 kali. Yeah, they give you Kalahnya 100 kali sudah. win once or twice, but you lose 100 Hutang times. sana, hutang sini. And then you borrow money here and Mau there. bayar susah. When you want to pay, it's hard. Pikirin lama-lama. You think about it so hard. Langsung Suddenly, hati-hati saudara. Careful. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Perasaan. what else? Feelings or emotion. Anda pernah sakit hati? Have you ever had Sering Pak, sering. disappointed in your heart? Oh, often, Pastor. Suami saya Pak kalau ngomong, My husband, aduh, when he speak, tidak pernah membuat hati saya berbunga-bunga. yeah, never makes my heart blossoms. Ya, kalaupun bunga tuh kayak bunga kuburan itu. Even if blossoming only the graveyard flower. Ya, kayak Rafflesia juga sih ya, indah tapi wangi baunya itu. Rafflesia Arnoldi, ya. Beautiful but stinks. Ya, jadi saudara sekalian, hati-hati dengan mulut kita. So be careful with our mouth. Hati-hati dengan lidah kita. Be careful with our tongue. Ya, ini saya ada satu hal nih. The tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart
So be careful with your words. Lidah tidak bertulang ya, tapi memiliki kekuatan yang cukup untuk mematahkan hati. Karenanya berhati-hatilah dengan perkataan Anda. Hati-hati dengan lidah. Careful with your tongue. Hati-hati. Careful. Yakobus pasal 3 mencatat tentang dosa lidah. James 3 recorded this sin of tongue. Dia adalah bagian kecil dari bagian tubuh manusia. It's a small part of human organs. Tetapi bisa mengangkat seseorang sekaligus bisa menjatuhkan seseorang. But tongue can lift someone and also can bring someone down. Kamu cantik sekali hari ini. Oh, you're so beautiful today. Tapi sorry to say ya, But I'm sorry, kakimu bengkok. your legs is not straight. Selalu saja ada yang tidak baik. There's always something's not good. Lihat itu pengkhotbah. Look at the preacher. Kalau sudah khotbah marah terus. Yeah, if preaching always angry. Lihat itu si B. Look at this bee. Kalau pakai baju selalu nampak keteknya. Yeah, if wearing clothes, yeah, always Selalu see the armpit. you can see. You can see clothes. Ya. Semua dikomentari tidak ada yang bagus. Yeah, everything is commented. Nothing is good. Yang terjadi adalah sakit hati. So what happens next is heart. Banyak perceraian dalam rumah tangga karena lidah. Lots of divorce happens in family because of tongue. Terlalu liar lidahnya. The tongue is too wild. Lidah itu diibaratkan seperti kemudi pada sebuah kapal besar. Tongue is like this rudder of a big ship. Dia bisa mengendalikan tubuh kapal yang besar hanya dengan kemudi yang kecil. This rudder can control the big ship through this one small part. Jadi hati-hati dengan lidah. So be careful with the tongue. Hidup kita harusnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Our life should be able to become blessing to others. Ya, dengan apa? Perkataan kita. How? Through our words. Jadi hati-hati sudah dengan perkataan kita. So be careful with our words. Yang ketiga adalah perasaan kemudian kehendak ya. Kehendak. So the first is mind, and second is feeling, and number 3 is the will. Jiwa, sekali lagi pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau kehendak kita terganggu, So a soul consists of these 3 things. If our soul has problem, ini juga akan membawa kita kepada sakit jiwa. it can make us to have mental illness. Pak, saya mau nikah. Sir, I want to get married. Jangan, kamu masih lama, jangan nikah. Don't, yes, it's still a long journey for you. Don't get married first. Dia ngambek, dia naik ke kamarnya. And then that person sulked and then went into the 3 room. hari 3 malam tidak keluar. 3 days, 3 nights, never come out from the room. Saya dipikir sama orang tuanya nih ada apa-apa. Yeah, the parents think, oh, maybe something happened. Didobrak pintu, Yeah, they open the door. ternyata dia ngomong sendiri. Apparently he's speaking to himself. Lihat pohon, Look at the tree. lihat batang dinding. Look at the wall. Mulai dia berkata, "Dek, kita tidak jadi kawin." And start to talk, yeah, honey, we cannot get married. Ngomong sendiri sudah. Yeah, talk himself. Ya. Nah, saudara sekalian, peliharalah jiwaku. So you need to keep, Yeah. to take care of your soul. Maka ada lagu ya. There's a song. Tenanglah kini hatiku. Karena bicara tentang ini sudah. So that song talks about this. Jiwa yang tidak tenang, hati yang tidak tenang A soul that is not at peace akan menyebabkan orang sakit jiwa. will create mental illness. Saudara harus sehat jiwa. So you need to have a Bagaimana healthy caranya soul. supaya kita sehat secara jiwa kita? How to have a healthy soul? Rajin-rajinlah memuji dan menyembah Tuhan. Praise the Lord all the time. Pujian dan penyembahan ada selalu di dalam mulutku. Praises and worship should always stay in our mouth. Dengan memuji Tuhan, By praising the Lord, kita akan berpikiran positif, we will have positive thinking. kita punya perasaan yang lega, We will have a relieved kita feeling, punya kehendak yang sehat. and we will have a healthy will. Jiwa kita pasti sehat. So our soul will Yang be ketiga, healthy. sehati sepikir bagian ketiga adalah bahwa harus juga satu tujuan. So the next one, to have a like-minded heart, we need to have the same
purpose. Nah, di Indonesia kalau pada saat hari kemerdekaan In Indonesia during Independence Day, itu ada pertandingan namanya naik pinang tadi ya. yeah, there is this competition called climbing pole. Nah, pinangnya batangnya biasa dikasih dengan solar ya. So supaya usually licin. on the pole they put on some oil. Di atasnya sudah tersedia hadiah-hadiah. On top of the pole there are presents. Saya perhatikan saudara, I notice kita ini seperti apa ya, punya moto begini, senang lihat orang susah. Ya. So I notice most of us maybe have this motto in life, Karena happy grup- to see when other people Karena sad. grup ini saudara, yang paling besar badannya selalu di bawah. Because when we observe in this game, the guy with the biggest body will be at the bottom. Diinjek-injek sampai naik ke atas. People stab on him ladders by step by step till top level, Dan kemudian yang bisa ya dapat hadiah di atas. and then the one on the top will reach the presents. Ya, kadang maaf kata ini kolornya pun sampai lepas. Sometimes the clothing go everywhere. Ya. Nah, saudara sekalian, tetapi senangnya But the joy mereka punya satu tujuan. is that they have the same purpose. Saya harus dapat hadiah di atas. Yeah, I must reach the present above. Saya harus menang. Yeah, I must win. Meskipun badan ini hancur-hancur. Even though pain all over the body. Saudara, dalam rumah tangga juga gitu. So likewise in the family. Dalam rumah tangga itu seperti ibaratnya adalah sepasang sepatu. So a household is like a pair of shoes. Sepatu itu harusnya modelnya sama. So the shoes should consist of two similar models of shoe. Warnanya kalau boleh sama juga. If possible, the color should be the same. Kalau walaupun sekarang model sepatu kadang warna sebelah beda, yang Ya. sebelah beda ya. Yeah, sometimes the new model now, the left hand has different colors, Tapi ukurannya sama. but same size. saya bingung juga. Ini sekarang warnanya aneh-aneh. Yeah, sometimes I Yeah. notice why the color so strange Sebelah nowadays. kanan hijau, sebelah kiri merah. Yeah, green in one shoe and then the other is red. Oke. Tapi saudara sekalian, But my brethren, sepatu yang dipakai oleh kaki itu shoes worn by the feet itu tidak mungkin jalan pada saat berjalan dia bersama-sama. will never walk together at the same Ya. time. Akan selalu ada yang di belakang dan yang satu di depan. Always one in front and one is behind. Secara bergantian. And they take turns. Coba misalnya tidak. Imagine if Ya, not. Anda kebayang gitu ya. Gitu ya. So I'm not walking. Ya, apalagi ditambah begini. Ya sudah. Tahulah maksudnya itu ya. Nah, hantu cinta. Nah, saudara sekalian, seperti itulah sepatu. So shoes are like that. Kadang istri ada di depan, Sometimes the wife's in front. kadang suami yang ada di depan. Sometimes the husband's in front. Tetapi mereka punya satu tujuan. But they have the same purpose. Ketika satu sepatu hilang, When one shoe is missing, yang satu tidak punya arti. then the shoe left has no meaning. Makanya saudara yang masih punya suami dan istri, That's why those of you who still have husband or wife, jaga baik-baik. yeah, take care of them. Kalau satu udah dipanggil Tuhan, If one already called by Heavenly Father, hidupmu terasa nggak berarti. you feel your life is meaningless Ya, kecuali memang punya rencana mau cerai. unless you have a plan Ya, to tapi separate. itu jahat, nggak boleh. But no. Nah, saudara sekalian, sama dengan kehidupan di dalam gereja. Likewise, the life in the church. Masing-masing kita ini berbeda. Each of us different. Di sini saya lihat mukanya beda-beda. I see the faces here, Yeah. all different. Di online juga pasti beda-beda Yeah. mukanya. Online also different Coba faces. Anda bayangkan, Imagine ya, semua muka kita sama semua. if all our faces are similar. Hanya bedanya kita laki dan perempuan saja. The difference is only male and female. Hidungnya sama, Same nose, matanya sama. same eyes. Saudara merasa berwarna nggak hidup ini? Do you feel there are colors in life? Ya, lihat sana kok kayak mirip dengan saya. Lihat situ sama. Look at the left, oh, same with me. Look at right, oh, the face also same with me. Nah, makanya bersyukur saudara ya. So give thanks. Saudara yang punya badannya sehat, If some of you have healthy body, ya sebenarnya bahasa lainnya gendut. Sehat maksud saya. in other words, fat, Ya, atau modelnya kutilang, kurus tinggi langsing. or super thin, Rambutnya yang ada yang lurus karena dipapan atau yang lurus alami. some have straight hair,
ya ataupun keriting karebo, or curly hair, kita tetap bersyukur. still we give thanks. Itulah yang membuat kita berwarna. That gives us, those things give us colors. Bersyukur Anda yang tinggi, Thank God if you are tall. ya, karena bisa mengambil yang tinggi-tinggi. You can take stuff on the high Bersyukurlah places. Anda yang rendah, If you are not tall, give thanks. karena disitulah membedakan Anda rendah atau tinggi. Because of you, people know the difference. Berbahagialah Anda yang hidungnya mancung keluar, Yeah, bless of you, bless are those who has pointed nose. ya. Berbahagia juga lah Anda yang mancungnya, ya. Blessed also, if you are not pointed. Ya, tetap bersyukur, mensyukuri berkat Tuhan. Give thanks, thank Him for His blessing. Nah, dalam gereja saya pesan, So, in the church where I grew up, kita harusnya berbeda, we should be different, tetapi kita dijadikan satu di dalam Kristus. but we are united in Christ. Jangan ada pertikaian dalam gereja. Let there be no such things as all of these Kita problems. boleh berbeda, tetapi kita punya Tuhan yang sama. Yeah. So don't argue, don't dwell in argument. We have the same Lord God. Ya. Nah, ini penting sekali dalam kehidupan bergereja. So this is important in our church life. Jangan sampai gereja hancur hanya gara-gara emosi sesaat. So don't allow the church to be destroyed because of temporary emotion. Hanya karena egois 1-2 orang saja. Just because of the selfishness of one or two persons. Saya tetap berdoa IFLC tetap satu di Singapura. I pray that IFLC Singapore always one accord. Oke. Kalaupun ada kelompok-kelompok, If there is groups, ya saya positifkan saja kelompoknya itu seperti ini kelompoknya menabur. so I see it from positive side that this group Yang sow, satu memberikan pertumbuhan dengan cara menyiram. the other group is the one that waters, Artinya tetap pada satu tujuan. meaning we are still in the same purpose. Karena memang kita harusnya berbeda tetapi kita disatukan dalam kasih Kristus. Because we should be different and we are united in Christ's love. Mari pelihara kebersamaan kita. So let's maintain our togetherness. Itu yang pertama. First. Yang kedua, And then ayat the second, 3 sampai 5 Filipi pasal yang kedua tadi, verse 3 until 5 of yaitu Philippians 2. harus rendah hati. So we need to be humble. Rendah hati artinya tidak cari kepentingan. So humility means do not prioritize own Tidak interest. cari kepentingan sendiri. Not only looking for our own Ya. thing. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya carmuk ya, cari muka. Indonesia ya, carmuk ya. Apa ya, branding ya. Ya, kita ini sering kali cari muka. Now, many times we look for ourselves, our own Apalagi interest. kalau pimpinan kita, Especially if our leader, wah kita beri sesuatu. Oh, Wah we ini give ada something. sesuatu untuk Bapak. this is for you, sir. Supaya menyenangkan hati, Yeah. kemudian apa yang To terjadi? please his heart. And then what happened? Pak, naikkan jabatan saya. Sir, can I have a promotion? Nah saudara, tidak ada yang namanya mencari kepentingan diri sendiri. So the Bible teaches us to not focus on self-ambition. Orang yang rendah hati harusnya dia bisa melihat banyak orang. Somebody humble need to be able to see other people's also. Dia tidak hanya melihat dirinya sendiri. Not only focus on themselves. Dalam nama Yesus Kristus, In the name of Lord Jesus kalau ada Christ, di dalam gereja, if there is in the church, orang-orang cari muka, pergi demi nama Yesus. people who only have selfish ambition, let them go in Jesus' name. Lah iya saudara, jangan cari muka. So don't have selfish ambition. Mukamu udah bagus. You already have Kenapa mesti dicari-cari lagi? face. Why are you Gak looking? perlu saudara, jangan cari Seeking muka things. lagi ya. Don't be like that. Ya, cari Tuhan itu yang terbaik. Seek the Lord's face. That's the Maka best. semuanya akan ditambahkan. Then everything will be added Ya, onto you. Matius 6:33 ya. Matthew 6, Carilah 33. dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Seek first the kingdom and its righteousness, and everything shall be added onto you. Akan ditambahkan, cari Tuhan dulu. Shall be added. So seek the Lord Ya, first. semuanya pasti Tuhan akan tambahkan. The Lord will add all of those. Oke. Nah yang kedua, Second, rendah hati artinya adalah saling memperhatikan.
Humility means taking care of each other. Nah, saudara saling memperhatikan ini tidak hanya sekedar melihat saja, So caring for each other is not just about seeing, tetapi juga mengetahui apakah kamu baik-baik saja. but also about knowing, are you alright? Saling memperhatikan Caring each other itu artinya peduli. actually means to care about Tidak someone. hanya tahu, Pak ini tidak datang, kenapa? Not just knowing, oh, this person doesn't come, why? Oh dia sakit, Oh, he's sakit. Oh ya, kita bawa dalam doa ya. Oh, he's sick, okay, we pray for him. Rohani banget, Yeah, sounds very spiritual, tapi nggak dikunjung-kunjungi. but never do visitation. Ya, ayo saudara pergi ke sana, So perhatikan come, dia, let's go there, let's pay attention. beri dia semangat. Let's show him our care. Ya, semangat abangku. Yeah. Ya, So harus semangat. yeah. So come on, be lifted up. Yeah. Take courage. Saudara sekalian, Alkitab mencatat di Injil Yohanes bahwa So the Bible recorded in the Gospel of John, ada sakit yang itu justru memuliakan Tuhan. there is this illness that glorifies God. Ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, When the disciples asked Lord Jesus, ini ada yang sakit. this is somebody who is sick. Nah, orang yang sakit ini yang dosanya siapa? Why is he sick? Because of whose sin he gets sick? Apakah dirinya atau orang tuanya? Is it his own sin or his parents' Tuhan sin? Yesus berkata begini, Lord Jesus answered like this: tidak orang tuanya, tidak juga dirinya. not his parents nor himself. Tetapi dengan penyakit ini Tuhan mau Tuhan akan dimuliakan di dalamnya. But through this illness, the name of the Lord shall be glorified. Jadi kalau saudara sedang menderita sesuatu saat ini, So if you are experiencing something like that now, jangan mengeluh, do not complain. datang kepada Tuhan Come to the Lord dan percaya bahwa dengan hal ini akan ada nama Tuhan yang dimuliakan di and dalam. have faith that through this experience, the name of the Lord shall be glorified. Ibadah pertama menyatakan bahwa tantangan itu mukjizat. In the first service, I say that challenge is miracle. Masalah yang harus dihadapi itu mukjizat. Problem that we must face is miracle. Kenapa? Karena Tuhan Why? Because the ketika Lord, menampilkan kasihnya, when He show His love, terkadang dia membawa tongkat. sometimes He comes with this Namanya staff. tongkat didikan. It's called the staff of education. Terkadang kalau kita nakal dia pukul kita. Sometimes when we are naughty, He hits us with that staff. Karena gini saudara, konsep kasih So the concept of love itu tidak hanya dengan membelai, is not just about caressing, tapi terkadang dengan pukulan kasih but tentunya. sometimes with this hit of Ya. love. Karena kita terlalu bandel. Because we are too naughty. Kalau ada lagu berkali-kali kau menolong, gitu ya. Yeah, if there's a Kalau song, ini berkali-kali kau melenceng, gitu. Jadi harus dipukul dulu. So sometimes Ya. we miss the mark so many times that God Sudah needs to agak hit us. ke kanan ke kiri mau dipukul dulu supaya tidak. Nah, saudara, Go to the right and go left. God sometimes needs to hit us to come back to the right path. kenapa gembala itu tongkatnya itu di ujungnya melengkung? If you see a shepherd, the staff that he has a rounded end. Bukan sekedar untuk enak dipegang. Not just for holding, Tapi ini kalau sudah kepala domba ini sudah terlalu jauh, tinggal lehernya. but when Tiara. the neck of the sheep went too far, he will use that round part to catch the sheep back, Dan untuk diarahkan ke jalannya lagi yang benar. to bring the sheep back to the right path. Makanya selaras dengan perkataan firman Tuhan. So hence it goes well with the word of God. Pak, roh memang penurut tapi daging lemah. Yeah, so the spirit is obedient, yeah, but the flesh is weak. Ya, tapi itu sebenarnya alasan saja. But many times it's just used as an excuse. Pak, melakukan dosa enggak apa-apa lah ya. People say, Dosanya- Pastor, if I sin, it's okay. Dosanya kecil. Small sin, Pastor. Enggak pakai bunuh orang. Yeah, I don't kill people. Ya, kecil dosanya bohong, Small dosa sin, bohong. only lying. Saudara tahu dengan dosa bohong pun bisa bunuh orang Do sebenarnya. you know that through sin of lying, people can die? Kenapa? Karena itu jatuh-jatuhnya fitnah. Because why? In the end, it will become slander. Ya. Yesus Kristus itu harus mati karena fitnah loh. Jesus Christ died because of slander. Karena difitnah loh. Slander. Hati-hati. So be careful. Maka kembali lagi tadi mulutmu itu buayamu itu apa namanya tuh? Mulutmu itu adalah harimaumu. So Saya that's bilang why. buaya.
So that's why people say your mouth is your tiger, Iya, your crocodile. hati-hati memang. So be careful. Ingat nih, Yesus Kristus Tuhan kita itu mati karena difitnah. Jesus Christ our Lord died because of slander. Ini hanya jalan untuk dia pada kematian. So it's a way. Tetapi tujuannya jelas adalah untuk membawa keselamatan. The final end is to bring salvation. But through his life we can see slander is used to kill. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga. So now number 3. Yang ketiga, memelihara kebersamaan adalah mari kita beritakan Injil. So how to maintain togetherness is through sharing the Filipi gospel. pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 saya simpulkan di sana. Mari kita bergiat untuk memberitakan Injil. Philippians chapter 2 verse 6 to 11, I want to summarize this. Let's share the gospel diligently. Injil artinya adalah Gospel means kabar baik tentang keselamatan. good news about salvation. Tapi ternyata di dalam pekabaran Injil But apparently in sharing the good news, ada dua tipe pemberita Injil. there are 2 types of Ya, evangelism. Filipi 1 ayat 15 dan 16. Philippians 1 verse 15 and 16. Ya, ada dua tipe nih. There are 2 types. Ya, yang pertama adalah The first one is ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. some preach Christ out of envy and rivalry. Nah, ada ternyata pengkhotbah, So apparently there are preachers. dia berkhotbah They are preaching itu ternyata karena dia dengki dan karena perselisihan. out of envy and Kok rivalry. bisa, Pak? How come, Pastor? Karena ketika dia berkhotbah kok sepertinya ada urapan Tuhan. Because sometimes when he's preaching, looks like he has anointing. Nah, saudara sekalian, perhatikan setiap orang yang menyampaikan firman. Yeah, observe people who are preaching the word. Itu harus sama dengan apa yang diucapkan, dengan yang dilakukan. Whatever that he say must be the same with whatever that he does. Itu namanya integral ya. It's called integrity. Integrity, ya, Yes. integritas. Yeah. Ya, yang artinya bahwa apa yang diucapkan itu sama dengan apa yang dilakukan. Meaning what is said is the same with what is done. Ketika dia berkata, aku mengasihi Tuhan, When he says, I love the Lord. aku mengasihi sesama, I love others. tapi pulang-pulang pukul anak istri. But when he go home, always hit wife and Di children. manakah kasih itu? Where is that love? Ini yang pertama. So this is the Kemudian first. yang kedua masih Second. ayat yang ke-16, 15. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Verse 15. Others preach Christ out of goodwill. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. So the latter do so in love. Tipe pemberita Injil yang kedua adalah mereka memberitakan dengan kasih. So the second type of evangelism is evangelizing in love. Mereka memberitakannya dengan maksud baik. So they preach the gospel with goodwill. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, So beloved of the Lord, jemaat Tuhan, Church of God, engkau harus dekat sama Tuhan. you need to be close to the Lord. Engkau harus intim sama Tuhan. You need to have intimacy with the Lord. Dan saya mau katakan hati-hati setiap terhadap penumpangan tangan hamba Tuhan. So I want to say be careful if there are some laying hands from servants of God. Engkau harus tahu latar belakangnya. You need to know that servant of God's background. Dia hebat di mimbar. If he is amazing on the pulpit, Apakah di dalam kehidupan kesehariannya dia juga hebat? is he also amazing in his daily life? Karena ketika dia menumpangkan tangan terhadapmu, Because when he or she lay the hands on you, akan ada transfer spirit. there will be this transfer. Ya, hati-hati. So be careful. Ketika dia biasa tinju orang di luar, If usually that person always punch people lalu out Anda there, didoakan. and then that person pray for you, Transfer spiritnya adalah tukang tinju, saudara. and then he transfers that, they always like to punch people. Ya, makanya jangan apa namanya, intinya adalah bahwa Anda harus penuh hikmat Tuhan. So you need to have the wisdom of Anda God. harus dekat sama Tuhan. You need to be close to the Dan Lord. Tuhan akan menunjukkan kepada siapa Anda harus tumpang tangan. And the Lord will show you who shall lay his hand on you. Saya harus tegas ini. So I need to be clear, Karena banyak juga ada oknum. because sometimes Ada oknum tidak semua. Yeah. Ada oknum yang memanfaatkan semua itu.
Not all, but there are some people, sometimes they take advantage. Ya, apalagi dia tahu Especially if they know Anda bawa mobil yang mewah. you have expensive cars. Lalu dia bilang, Pak, Anda akan lebih berhasil dari saat ini. And then he say, you will be more Kau successful than pasti now. punya tanah yang banyak You dan will have lots of land. tanah itu ketika digunakan akan berlimpah-limpah. And then when that land is used, it will produce multiplication. Datang, Pak, iya Pak, saya jual. Wah, hasilnya luar biasa. Oh, bagus, puji Tuhan. Jangan lupa persepuluhan. And then come, Pastor, I already sell this. And then, okay, good. Yeah, don't forget to tithe. Masalahnya tidak masuk di gereja. So the problem is he doesn't go to the church. Masalahnya masuk kantung sendiri. Yeah, the money doesn't go to the church. The money go to his own pocket, Tidak di sini, not here. di luar. Ya. Yeah, out there. Tetapi inilah yang terjadi di masa-masa akhir. But this is what happens Orang in sudah mulai later kekurangan, days. kehilangan kasih. The last days, people are lacking love. Segala hal yang bisa dilakukan asalkan saya senang, So whatever that can be done, I will do as long as I'm happy. asalkan ada keuntungan buat saya, As long as there's benefit for me, akan saya kerjakan. I'll do that. Ya, hati-hati terhadap cinta uang. So be careful with love of money. Ya, cinta uang. Love of money. Uang hanya alat saja. Money is just a tool. Tetapi kalau sudah sampai kepada cinta uang, But if you reach that level of loving Anda money, akan menghalalkan segala macam cara. you will do anything. Ya, cinta uang itu yang tidak boleh. So love of money is forbidden. Tetapi menggunakan uang, But using money apalagi untuk pelayanan, penginjilan dan sebagainya, for ministry, for itu evangelism sangat perlu. is necessary. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, So beloved of the Lord, saya hanya beri penekanan yang terakhir adalah beritakan Injil. my last emphasis is evangelize, share the good news. Pak, saya tidak bisa memberitakan firman Tuhan. Pastor, I cannot share, I cannot speak about Saudara the word of God. memberitakan Injil Tuhan So when we are sharing or proclaiming the atau good news, bersaksi, when we are ya, testifying, itu ada dua model. witnessing, there Yang are two pertama models. adalah bersaksi secara langsung, So first is direct witnessing. ya seperti ini memberitakan firman. Like now when I'm Yang kedua adalah preaching, tidak langsung, that is the direct one. The second one is the indirect one. melalui sikap hidup, Through attitude, melalui perkataan through kita, our words, kita bisa memberitakan firman. we can Ketika engkau evangelize. memperkatakan adalah perkataan berkat. When you speak words of blessings, Ketika engkau berbuat sesuatu, engkau melakukannya dengan kasih. when you do everything based on love, Maka segalanya itulah yang dinamakan berkat melalui pemberitaan firman. then all of those become witnessing of the word of God. Jangan malas memberitakan firman. So don't be lazy in sharing God's word. Tidak harus itu tugas hamba Tuhan pendeta. It's not always the job of a servant of Tetapi God, tugas kita semua. but it's for all of us. Ketika apapun yang menjadi profesi Anda, So whatever your profession is, mau jadi pimpinan perusahaan ataukah tidak, director of company or not, gunakanlah untuk memberitakan firman. use it to preach the gospel Tapi tentu dengan hikmat Tuhan. with using wisdom of Suatu God. saat ada seorang pemuda, saudara. So one day there's this young person, Dia cinta Tuhan luar biasa. yeah, he loves the Lord so much. Kemudian dia punya profesi. So his profession, Profesinya adalah tukang cukur rambut. he's a barber. Kemudian saudara suatu saat dia punya kerinduan dengar firman Tuhan, beritakan Injil. So he heard this sermon in the Lord, yeah, preach the good news. Yeah, he heard that. Ketika dia potong rambut laki-laki, So when he was cutting the hair of dia his mulai customer, cerita tentang keadaan dunia. he'll start to talk about the condition of the world. Ternyata masih belum selesai. Apparently not finished yet. Omongan belum selesai, ini sudah potongan rambut sudah selesai. But apparently the preaching is not finished yet, but the hair Nah. is almost done. Tinggal pada sesi potong jambang. So the last session is doing the mustache, yeah, and the sideburn. Nah, ya. Pada sesi itu saudara, dia in- mulai In the last session, mengasah pisau cukurnya. yeah, so he start to sharpen his knife. Ini sudah yang terakhir ini. Yeah, this is the last Ya, part. dia harus memberitakan Injil. He must preach the Dia bilang gospel. gini, Pak, And he says, sir,
Mau percaya Tuhan Yesus Kristus atau tidak? Will you trust in the Lord Jesus Christ or not? Kalau tidak, Bapak mati. If not, when you die, Ya terjadi orangnya kabur, saudara. what happened? That person run away. Saudara, kita cinta Tuhan. So we love the Lord. Kita rindu untuk memberitakan firman. It is our desire to Mau preach the word nikmat Tuhan, saudara. so that people receive the Lord. Jangan pada saat tantangan Bapak mau terima Tuhan lagi ngasah. So don't preach while you are sharpening knife. Yeah? Ya kabur orangnya. Then people will run away. Ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. So beloved of the Lord, Mari kita pelihara kebersamaan kita. let's maintain our togetherness. Berbeda bukan berarti kita hancur. So difference doesn't mean Tetapi destruction. justru dengan berbeda itu kita bisa bersatu dalam Tuhan. But actually through the differences we can be united. Ayo bersama dengan Tuhan. So let's go Tampilkan together kasih Anda kepada orang banyak. with the Lord. Just show your love Karena to others. kasih sekali lagi adalah lambang kekristenan. Because love is Lambang a symbol mengikut Kristus. of the follower of Christ. Itulah yang namanya berbagi di dalam pemeliharaan Tuhan. So that's what we call sharing the providence of the Lord. Haleluya. Saudara, mari kita angkat satu pujian di Let's hadapan. sing this song together. Kita mengagumi bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Cara Tuhan mengasihi kita terkadang saudara sekalian tidak sama dengan yang kita pikirkan. Kadang kita punya caranya sendiri untuk mengasihi Tuhan. Tapi ternyata Tuhan punya caranya yang lebih hebat lagi. Ku kagumi caramu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Sekali lagi ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik
Ajar kami untuk mengerti kasih. Yes. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih menyimpan dendam, ampuni kami Tuhan yang masih menyimpan dosa. Ampuni kami Tuhan yang masih iri hati satu dengan yang lain. Kami mau memandang Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, tempat tujuan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Ajar kami mengasihi sesama kami lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di dalamnya kami boleh melihat mukjizat demi mukjizat. Terpujilah nama Tuhan. Kami imani firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan di ibadah sesi kedua ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan setiap kami untuk memelihara kasih yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi agen-agen kasih-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Baik di keluarga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan di ibadah sesi pertama dan kedua di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus hamba-Mu menjadi orang yang berguna bagi sekelilingnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati keluarga hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang bekerja dalam setiap kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Persembahan yang kedua di tempat ini Tuhan Yesus untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami akan menabur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sambil menabur persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 1970 GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rael Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut, GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee Time in the Podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service October 13th,
2024 with Pastor Hosea. We welcome those of you to join us. See you there. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. With love, we waiting of you for worship together. We wish you a blessed Sunday, and may God bless you abundantly. Baik bagi Tuhan Yesus, ibadah kita selesai. Saya menuntut semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur juga untuk GBI boleh berulang tahun yang ke-54 di Semangat Kasih Tuhan. Dan juga terutama untuk GBI versi di tempat ini, Tuhan juga peliharakan dengan kasih-Mu. Dan kami juga ya Tuhan, berkati kami dalam pekerjaan kami. Berkati kami dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Karena kami percaya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan keberhasilan, Tuhan memberikan kejayaan, dan di dalamnya hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan terimalah berkat Tuhan. Ada kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai umat Tuhan mulai dari hari ini sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, hari Maranatha, menjemput umat-umat pilihannya yang percaya. Katakan amin.